Selamat datang di channel Sariputa Indonesia. Pada video kali ini, Sariputa akan membagikan sebuah kisah tentang Kusanali Jataka. Biar besar dan kecil, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetawana tentang sahabat sejati Anathapindika. Di Jetawana, sang guru menceritakan tentang makna sejati persahabatan ketika melihat seseorang meragukan nilai seorang teman hanya karena perbedaan status dan kekayaan. Banyak orang menganggap bahwa persahabatan harus setara. Namun, sang guru menegaskan bahwa ukuran sejati seorang sahabat bukanlah kekayaan atau kedudukan, melainkan kesetiaan dan kemampuan menolong di saat sulit. Pada masa lampau, ketika Raja Brahmadatta memerintah di Benares, Bodhisatta terlahir sebagai dewa kecil yang berdiam di sebatang rumput kusa di taman kerajaan. Walaupun tampak sederhana dan tidak mencolok, ia memiliki kebijaksanaan dan hati yang tulus. Di taman itu juga berdiri sebuah pohon besar yang megah dan dihormati, tempat tinggal dewa pohon yang dulunya adalah makhluk mulia. Dewa pohon besar itu hidup dalam kemewahan dan sering menerima persembahan dari raja. Ia memiliki kedudukan yang tinggi dan dihormati oleh banyak makhluk. Meski demikian, ia menjalin persahabatan yang erat dengan Bodhisatta yang sederhana. Hubungan mereka menunjukkan bahwa persahabatan sejati tidak dibatasi oleh perbedaan kedudukan. Suatu hari, istana kerajaan mengalami masalah serius. Pilar utama yang menyangga bangunan mulai rapuh dan membahayakan. Raja memerintahkan para tukang kayu untuk mencari pohon yang kuat sebagai pengganti pilar tersebut. Setelah mencari ke berbagai tempat, mereka tidak menemukan pohon yang cocok. Akhirnya, mereka melihat pohon besar yang menjadi tempat tinggal dewa pohon tersebut. Pohon itu tampak sempurna untuk dijadikan pilar. Meskipun mereka merasa ragu karena pohon itu suci, Raja tetap memerintahkan agar pohon tersebut ditebang demi keselamatan bangunan. Mendengar keputusan tersebut, dewa pohon diliputi ketakutan dan kesedihan. Ia menyadari bahwa rumahnya akan dihancurkan. Bersama anak-anaknya, ia menangis dan tidak tahu harus pergi kemana. Teman-temannya sesama dewa hanya bisa ikut bersedih tanpa mampu membantu. Dalam keadaan putus asa itu, Bodhisatta datang dan menenangkan sahabatnya. Dengan penuh keyakinan, ia berjanji akan menyelamatkan pohon tersebut. Walaupun hanya dewa kecil yang tinggal di rumput kusa, ia tidak ragu untuk bertindak demi sahabatnya. Keesokan harinya, sebelum para tukang kayu datang, Bodhisatta menjelma menjadi seekor bunglon. Ia masuk ke dalam batang pohon dan membuat lubang-lubang kecil di dalamnya. Dari luar, pohon itu tampak rusak dan tidak layak digunakan sebagai bahan bangunan. Ketika para tukang kayu tiba dan memeriksa pohon tersebut, mereka langsung mengurungkan niat untuk menebangnya. Mereka menganggap pohon itu sudah rusak dan tidak cocok digunakan. Dengan demikian, rumah dewa pohon berhasil diselamatkan tanpa kekerasan. Dewa pohon yang besar itu sangat terharu dan bersyukur. Ia menyadari bahwa justru sahabat yang sederhana dan tampak kecil itulah yang menyelamatkannya. Ia pun mengajarkan kepada para dewa lain bahwa sahabat sejati tidak ditentukan oleh kedudukan, melainkan oleh ketulusan dan tindakan nyata. Kisah ini menegaskan bahwa dalam saat bahaya, yang paling berharga bukanlah kekuatan atau status, tetapi kebijaksanaan dan kesetiaan. Bodhisatta menunjukkan bahwa bahkan yang tampak kecil pun dapat menjadi penolong terbesar dalam kehidupan seseorang. Solusi dari Kusanali Jataka adalah memilih dan menjaga persahabatan berdasarkan kualitas hati, bukan berdasarkan status sosial, kekayaan, atau penampilan luar. Dalam kehidupan modern, banyak orang cenderung memilih teman karena manfaat atau gengsi. Namun kisah ini mengajarkan bahwa sahabat sejati adalah mereka yang hadir dan membantu di saat kita mengalami kesulitan. Solusi praktisnya adalah membangun hubungan yang tulus, saling percaya, dan saling mendukung. Selain itu, kita juga diajak untuk tidak meremehkan orang lain hanya karena terlihat sederhana.
Setiap orang memiliki kemampuan dan peran penting yang mungkin baru terlihat saat dibutuhkan. Dengan menghargai semua orang tanpa memandang status, kita membuka peluang untuk memiliki hubungan yang kuat dan bermakna. Pesan moral dari Kusanali Jataka adalah bahwa ukuran seorang sahabat bukanlah kekayaan atau kedudukannya, tetapi kesetiaan dan kemampuannya untuk menolong. Kisah ini juga mengajarkan bahwa kebijaksanaan seringkali datang dari tempat yang tidak terduga. Orang yang tampak kecil dan sederhana bisa memiliki peran besar dalam kehidupan kita. Selain itu, kita diajak untuk menjadi sahabat yang baik bagi orang lain, bukan hanya mencari keuntungan dari hubungan, tetapi benar-benar hadir ketika mereka membutuhkan bantuan. Moral lainnya adalah pentingnya tidak meremehkan siapapun, karena setiap makhluk memiliki potensi untuk memberikan kebaikan. Kesimpulan dari Kusanali Jataka adalah bahwa persahabatan sejati melampaui segala perbedaan. Dalam hidup, kita mungkin bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Namun yang terpenting adalah bagaimana mereka memperlakukan kita di saat sulit. Kisah ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan, ketulusan, dan keberanian untuk menolong adalah nilai yang jauh lebih berharga daripada status atau kekuasaan. Dengan membangun hubungan berdasarkan nilai-nilai tersebut, kita tidak hanya mendapatkan sahabat sejati, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan penuh kasih. Pada akhirnya, hubungan yang tulus akan membawa kebahagiaan dan perlindungan dalam kehidupan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputa Indonesia.